Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertatap muka bersilaturahmi dalam rangka perkuliahan secara daring yang dilaksanakan menggunakan Google Classroom maupun media-media yang lain. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita semua diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang secara ringkas sejarah dan ruang lingkup PPKN khususnya di sekolah dasar. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin seperti yang telah tertulis di RPS yang saya buat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik PPKN sebagai pendidikan nilai dan moral ya, yang pendidikan nilai dan moral. Nah, seperti yang kita ketahui, kita mengulang kembali ya, yang namanya PPKN itu adalah salah satu mata pelajaran yang memang telah diajarkan sejak dulu. Terutama pada tahun 1970-an itu cikal bakal PPKN yang awal mula atau asal muasalnya diberi nama civic atau pendidikan kewargaan negara. Pendidikan kewargaan negara itu kenapa mengambil istilah civic? Karena mengambil dari istilah barat, yaitu dalam bahasa Inggris yaitu kewarganegaraan ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita berbicara tentang nilai dan moral. Nilai dan moral ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa nilai itu bisa kita rasakan ya, namun tidak bisa dilihat kadangkala kecuali aktualisasi dari penerapan nilai tersebut. Moral pun seperti itu juga. Moral itu kaitannya dengan kehidupan kita, yaitu aturan-aturan yang berlaku, baik itu aturan adat atau aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kita ya, pada khususnya seperti itu. Apakah kita dari suku atau masyarakat Banjar atau masyarakat Jawa itu memiliki yang namanya moral dan nilai-nilai tertentu yang memang masih ditaati dan harus dipatuhi ya, seperti itu. Jadi sangat banyak sekali nilai-nilai baik maupun nilai-nilai yang buruk yang harus kita taati dan kita ketahui. Oke, baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi kita lanjutkan pembahasan pada mata kuliah hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada pertemuan kali ini yaitu ada 3, yaitu menjelaskan pendekatan PPKN sebagai pendidikan nilai dan moral di sekolah dasar. Yang kedua, menjelaskan pendidikan nilai dan moral di dalam standar isi PPKN di SD. Dan yang terakhir, menjelaskan hubungan interaktif pengembangan nilai dan moral dalam PPKN di sekolah dasar. Oke, kita berbicara terlebih dahulu tentang pendekatan PPKN sebagai pendidikan nilai dan moral di sekolah dasar. Oke, kita baca dulu pada slide itu. Menurut Herman, tahun 1972, value is neither taught or caught, it is learned. Nah, atau terjemahannya secara singkat, substansi nilai tidak semata-mata ditangkap ya dan diajarkan, tetapi lebih jauh itu dicerna. Artinya apa? Kalau kita maknai secara sederhana, yang namanya nilai maupun norma itu tidak dapat dipelajari atau diajarkan oleh guru di sekolah atau ibu atau bapak di rumah. Oleh karena itu, kalau kita sekedar cuman diajarkan, kadangkala akan lewat saja, akan mampir telinga kiri dan akan keluar di telinga kanan, seperti itu. Oleh karena itu maka yang namanya nilai itu harus dipelajari secara mendalam. Seperti yang telah kita pahami bersama, yang namanya nilai-nilai atau moral itu khususnya di lingkungan keluarga biasanya itu
diberikan wejangan-wejangan oleh orang tua kita. Seumpamanya salah satu nilai baik ya, nilai baik yang harus dilakukan sebelum makan, seumpamanya harus duduk rapi atau bersila terlebih dahulu. Selanjutnya tidak boleh berbicara atau berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Nah, itu salah satu nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik tersebut dilakukan dan ditaati dan menjadi aturan, maka itu disebut norma ya, seperti itu. Artinya harus ditanamkan, dibelajarkan kepada peserta didik atau kepada keluarga kita. Nah, itu kaitannya tadi kalau berbicara nilai atau moral tadi, seperti yang dikatakan oleh Herman. Nah, seperti itu. Ya, saya rasa semoga Anda paham dengan penjelasan singkat dari saya. Oke, saya lanjutkan kembali. Ini di sini ada yang namanya kerucut, yang ada gambarannya di situ ada 3 buah bola ya. Bola di situ yang pertama pembudayaan, bola yang kedua itu pendidikan, bola yang ketiga itu adalah yang namanya enkulturasi. Nah, itu menghasilkan adab atau budaya. Baik, seperti yang kita ketahui, menurut pemahaman pola-pola lama, ini yang namanya pendidikan nilai atau moral itu berawal dari pembudayaan terlebih dahulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita berbicara budaya itu adalah kebiasaan yang biasanya dilakukan secara turun-temurun ya, baik itu dari nenek moyang, dari kakek, dari orang tua, dan menurun ke anak-anaknya dan berlaku. Budaya tersebut bisa lestari atau malah akan punah ya, seperti itu. Nah, jadi kalau secara makro itu pendidikan nilai itu atau pendidikan moral itu dipelajari atau diajarkan melalui pembudayaan. Contohnya tadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di daerah Jawa umpamanya ada istilah tiga filosofi ya, filosofi dari budaya Jawa, yaitu lungguh, gupuh, dan suguh ya. Artinya kalau poin pertama tadi lungguh itu duduk. Nah, ketika orang bertamu di tempat kita ya, dia dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu. Nah, itu istilah suguh dalam filosofinya Jawa. Selanjutnya tuan rumah bersiap-siap mempersiapkan jajanan atau makanan yang ada, biasanya seperti itu. Maka disebut dengan gupuh karena mempersiapkan beberapa apa yang tersedia di rumah ya. Apakah cukup dengan jajanan saja atau makanan. Dan poin ketiga tadi adalah suguh. Tuan rumah menyuguhkan jajanan atau makanan yang tersedia di rumah tersebut. Nah, disuguhkan kepada tamu tadi. Nah, itulah filosofi Jawa. Ada 3 poin tadi, lungguh, gupuh, dan suguh ya, seperti itu. Nah, itu salah satu pembudayaan. Artinya kita dalam budaya Jawa itu kita harus menghormati dan menghargai tamu yang bertandang ke rumah kita. Nah, itu salah satu pembudayaan dan salah satu pendidikan moral pendidikan nilai dan moral yang dilakukan secara turun-temurun. Nah, apakah itu tetap lestari atau tidak? Nah, kita sendiri yang bisa menjawabnya. Kalau tetap lestari, maka dari itu kita harus tetap melaksanakan atau mengikuti budaya tersebut ya, melaksanakan budaya tersebut secara turun-temurun. Namun jikalau kita tidak melakukannya, maka nilai-nilai dan moral tersebut akan punah atau budaya tersebut akan punah dari kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat, sebagai manusia yang memiliki pendidikan dan berbudi luhur, hendaknya mengaplikasikan atau menerapkan kembali nilai-nilai atau moral yang dilakukan secara turun-temurun tadi, sehingga menjadi budaya yang baik, seperti itu. Oke, selanjutnya nah, ada lagi kalau kita berbicara budaya masih. Nah, di sini poin kedua tuh ada pendidikan. Nah, pendidikan juga tadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya
pembudayaan tadi akan berpengaruh juga pada pendidikan. Jadi pendidikan itu kalau pola lama dari para sesepuh-sesepuh atau para budayawan, pembudayaan itu adalah salah satu sarana pendidikan yang dilakukan secara turun-temurun dan akhirnya itu berbentuk enkulturasi. Jadi enkulturasi budaya itu adalah suatu kegiatan menghasilkan budaya baru ya, baik budaya yang memang istilahnya yang terlebih dahulu sudah ada atau budaya yang dalam konteks ini adalah budaya yang baru dalam kehidupan yang baru juga seperti itu. Jadi seperti konsep pada masa lalu itu para sesepuh atau para budayawan para pendahulu itu menerapkan pendidikan melalui pembudayaan tadi dengan melakukan dongeng gitu ya, atau wayang, atau pasundan, atau berbalas pantun seperti itu. Mungkin dalam masyarakat atau peserta didik di masa milenial seperti ini ya, generasi Z pada khususnya itu mungkin tidak mengenal lagi yang namanya dongeng. Nah, dongeng itu biasanya dibacakan ya oleh orang tua. Biasanya itu dibacakan sebelum tidur ya, dongeng tersebut. Oleh karena itu, kadang karena kesibukan orang tua yang berbeda-beda kesibukannya, khususnya yang bekerja di kantoran, itu kemungkinan besar mereka tidak sempat untuk memberikan atau membacakan dongeng kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, konsep pembudayaan pada masa lalu itu kayaknya tidak akan terrealisasi lagi. Dan kemungkinan besar akan ada enkulturasi budaya yang berbeda. Budaya yang berbeda itu artinya ketika akan tidur, anak-anak pada masa milenial saat ini kebanyakan tidak lagi membaca dongeng atau dibacakan dongeng, tapi malah akan sibuk dengan gadgetnya ya. Nah, itu salah satu budaya baru juga ya, gadget, menggunakan gadget atau smartphone. Artinya pembudayaan di situ budaya memainkan gadget ya seperti itu, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh ya, seperti itu konsepnya. Di budaya zaman dulu tidak lagi dilestarikan, jadi muncullah budaya baru atau enkulturasi budaya yang baru seperti itu. Padahal melalui melalui dongeng-dongeng pada masa lalu yang dibacakan oleh orang tua kita, itu padahal banyak disisipkan karakter-karakter yang baik maupun karakter-karakter yang buruk yang dapat dipelajari dan ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya seperti itu. Contohnya kayak cerita pelanduk gitu ya, kura-kura ya, kera ya. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya dongeng ya, dongeng yang mungkin bisa dibuktikan secara fakta atau tidak. Yang jelas itu ada unsur-unsur karakter yang dapat dipahami maupun dapat dicerna oleh anak-anak. Namun kayaknya dongeng itu tidak dapat kita temukan lagi karena tadi budaya yang berbeda atau enkulturasi budaya yang berbeda tadi, sehingga budaya yang muncul akan berbeda juga seperti itu. Oke, selanjutnya, nah di sini salah satu contoh dari budaya Banjarmasin, budaya Kalimantan Selatan, yaitu Madihin ya. Madihin salah satu budaya lisan yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Selatan dan dituturkan. Nah, silahkan disaksikan terlebih dahulu. Nah, ini salah satu contoh budaya lisan yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Oke, selanjutnya. Kita berbicara tadi pembudayaan ya. Terus kita berbicara lagi pendidikan. Nah, di sini menurut Kuncharaningrat ya, tahun 1978, kesenian merupakan produk budaya yang melukiskan penghayatan nilai dan perkembangan dalam masyarakat pada zamannya. Terus sedangkan menurut Likona ya, pendidikan mempunyai dua tujuan besar, yaitu mengembangkan individu dan masyarakat smart and good ya. Kalau smart itu cerdas, kalau good itu baik ya. Nah, di sini kalau kita secara implisit di sini bisa kita maknai yang namanya smart itu orangnya cerdas ya, pengetahuannya luas. Good itu artinya atau dapat dimaknai yaitu
kelakuannya yang baik ya, atau karakternya yang baik seperti itu. Jadi idealnya kalau menurut Licona itu pendidikan itu membuat pemikirannya cerdas ya, akhlaknya juga baik atau karakternya baik seperti itu. Oke, itu menurut Barat. Sedangkan menurut Kuncharaningrat tadi yang namanya kesenian tadi produk budaya ya, dan berkembang pada masanya. Nah, tadi seperti yang kita paparkan, kita bahas pada slide sebelumnya tadi, yang namanya tadi kan pendidikan melalui pembudayaan tadi ya. Jadi yang namanya lewat pembudayaan itu kadangkala dapat diperoleh hal-hal yang baiknya, ada juga yang buruknya. Tapi pada khususnya untuk budaya zaman dulu itu ada unsur-unsur atau nilai-nilai yang memang baik untuk dicerna ya, seperti itu. Terus lagi, nah ini beda pakar lagi. Tadi berbicara Licona, Thomas Licona ya. Sekarang kita berbicara tentang Benjamin Bloom ya. Nah di sini menurut Bloom 1962 dan kawan-kawan, elaborasi tujuan pendidikan itu mengembangkan 3 hal ya, 3 hal. Yang pertama itu pengetahuan ya, yang kedua itu yang kedua itu sikap, yang ketiga itu keterampilan atau kognitif, afektif, dan psikomotor, seperti itu. Jadi yang namanya tujuan pendidikan itu ada 3 yang dicapai, itu menurut Bloom. Yang pertama itu pengetahuan itu hubungannya dengan kecerdasan seseorang tadi, intelektualitasnya seperti apa. Terus yang kedua itu berbicara afektif atau sikap. Nah, afektif atau sikap itu hubungan dengan sosial ya, perilaku atau sikap dari atau perangai dari seseorang tersebut ya. Jadi bagaimana cara memperbaiki sikap seseorang melalui pendidikan. Dan yang terakhir itu keterampilan itu gabungan ya, ada yang bisa dikatakan gabungan dari pengetahuan dan sikap memunculkan keterampilan. Seperti itu, keterampilan menari kah, keterampilan bernyanyi kah, keterampilan berbicara. Nah, itu kan merupakan salah satu produksi dari pengetahuan dan sikap disiplin. Dan contohnya ya, sikap disiplin dan pengetahuan yang dimiliki seseorang dilatih terus menerus akan menghasilkan keterampilan yang baik sesuai dengan tujuan dari pendidikan tersebut ya. Oke. Nah, selanjutnya terakhir dari Sisdiknas dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, bisa dibaca di situ. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang dimiliki ya. Potensi yang dimiliki kekuatan spiritual, agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya sendiri, masyarakat, dan negara. Nah, artinya kalau berdasarkan undang-undang pendidikan ini ada 3 aspek juga ya. 3 aspek juga yang harus atau yang dihasilkan dari proses pendidikan. Yang pertama itu pengetahuan. Nah, hubungannya dengan kecerdasan ya, kecerdasan itu ada dicetak hitam juga pada PPT. Selanjutnya berhubungan dengan sikap atau afektif tadi, itu berhubungan dengan unsur-unsur spiritual ya, bisa spiritual atau pengendalian diri atau kepribadian dan akhlak mulia. Dan yang terakhir tadi ada keterampilan ya, keterampilan juga termasuk dalam output dari proses pendidikan. Nah, jadi sebenarnya ada keterkaitan dari persepsi-persepsi atau pendapat dari para ahli dan sesuai dengan landasan-landasan undang-undang yang memang dibuat oleh pemerintah ya, terkait dengan pendidikan. Oke, selanjutnya kita sudah membahas tentang pendidikan. Nah, ternyata menurut Winata Putra ya, menurut beliau proses pendidikan menitik beratkan kepada pengembangan nilai dan karakter. Nah, yang dikenal di dunia barat itu value education, affective education, moral education, dan character education atau pendidikan karakter ya. Sedangkan di Indonesia ya, nah di Indonesia wacana pendidikan nilai secara kurikuler terintegrasi dalam pendidikan agama, PPKN, pendidikan bahasa dan seni. Nah, di sini kebetulan kita membahas tentang kajian PKN ya jelas bagaimana kita mengintegrasikan
pendidikan nilai dan moral tersebut dalam pembelajaran PPKN pada khususnya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini poin yang selanjutnya di sini berbicara visi PPKN sebagai visi PPKN sebagai misi pendidikan nilai dan moral. Ya, ini berbicara lagi undang-undang lagi ya. Undang-undang RI pasal 37 nomor 20 tahun 2003 secara implisit tercakup muatan pendidikan kewarganegaraan yang secara substantif dan pedagogis ya, untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, artinya di sini secara substantif itu kan isi dari PPKN tersebut harapannya dapat memupuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air, rasa nasionalisme peserta didik agar lebih mencintai lagi negaranya atau bangsa Indonesia, seperti itu. Nah, itu sisipan dari undang-undang ya. Undang-undang menyebutkan hal tersebut kaitan dengan PKN, terus harapannya nanti dapat menumbuhkan sikap-sikap tersebut ya, atau rasa kebangsaan dan cinta tanah air tadi atau nasionalisme kepada peserta didik. Nah, di sini sudah berbicara tentang faktor-faktor tadi undang-undang ya. Nah, sekarang kita berbicara standar isi. Nah, standar isi PPKN. Standar isi PPKN yaitu sesuai dengan Permendiknas nomor 20 tahun 2006, yaitu yang namanya standar isi itu mencakup materi minimal dan tingkat kompetensi yang harus kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang, jenis, dan pendidikan tertentu. Artinya seperti apa sih lingkup materinya, itu yang namakan standar isi. Nah, karena berkembangnya perubahan kurikulum dan meningkatnya kualitas pendidikan, maka ada lagi kebijakan dari Kemendikbud nomor 24 tahun 2016 merupakan revisi dari Permen yang sebelumnya itu. Nah, di sini berbicara tentang kelompok mata pelajaran. Nah, bisa dibaca sendiri di PPT-nya ini. Ada kelompok mata pelajaran terbagi beberapa jenis, yaitu ada yang namanya pendidikan agama dan akhlak mulia. Terus lagi ada pendidikan kewarganegaraan dan kepribadian ya. Terus ada lagi yang namanya pendidikan pengetahuan teknologi. Nah, poin kita adalah poin yang B, yaitu pembelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Oke, selanjutnya, nah di sini dapat dilihat seperti yang poin tadi pada tabel 1, yaitu kelompok mata pelajaran. Nah, karena kita berbicara tadi kewarganegaraan dan kepribadian, nah di situ muncullah ada beberapa materi yang harus dibahas pada pendidikan kewarganegaraan. Bisa dibaca di sini hubungannya dengan wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa atau kebinekaan ya. Terus lagi pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi dan kolusi nepotisme. Nah, ini cakupan dari pembelajaran kewarganegaraan atau PPKN ya. Nah, sesuai dengan Permen nomor 24 tadi tahun 2016. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah tadi juga keterkaitan lanjutan dari Permen tadi, maka ada istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini cuma contoh dari dari yang namanya KI atau KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kalau kita berbicara kurikulum 2013, ini sedikit melenceng tapi ada keterkaitannya ya. Yang namanya ada beberapa muatan atau mata pelajaran yang diharuskan untuk menyisipkan kompetensi ya. Yang pertama itu kompetensi spiritual, artinya bagaimana kemampuan peserta didik untuk bersikap mencapai suatu hal-hal yang bersifat keagamaan atau spiritualnya. Terus lagi kalau kompetensi yang kedua itu sikap sosial ya. Jadi hubungan dengan
manusia, diri sendiri dan orang lain, dan diri sendiri dengan kelompoknya. Nah, itu hubungannya di situ. Nah, di kompetensi inti spiritual itu kalau kita lihat di sini yaitu menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. Jadi kalau kaitannya tadi kompetensi spiritual tadi hubungannya dengan Tuhan secara vertikal ya, dengan Tuhan, maka jadi bagaimana cara kita, bagaimana seorang guru atau bagaimana cara membelajarkan siswa agar dia dapat melaksanakan perintah agamanya ya sesuai yang dianutnya. Jadi umpamanya kalau di KI 1 itu karena menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut, contoh konkretnya itu seumpamanya membaca doa sebelum melaksanakan pembelajaran, terus lagi membaca doa sebelum istirahat. Nah, itu salah satu aktualisasi atau tindakan kompetensi inti ya, atau kompetensi spiritual. Terus lagi untuk kompetensi sosial atau hubungannya nilai ya, nilai dan moral tadi. Ada nilai-nilai yang baik di situ. Nilai yang baik itu perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi keluarga, teman, dan guru ya. Nah, jadi untuk kompetensi inti spiritual ini itu aktualisasinya dengan teman, keluarga dulu, teman dan guru, dan karakter-karakter atau sikap-sikap yang harus dilakukan atau ditanamkan kepada peserta didik. Nah, tadi yang namanya nilai tadi, nilai yang baik ya, nilai baik contohnya tadi perilaku jujur atau disiplin itu tidak dapat diajarkan secara sederhana, tapi harus ditanamkan ya, ditanamkan sedemikian rupa sehingga penanaman tersebut dapat meresap dan melekat menjadi karakter yang baik ya, seperti itu. Nah, dapat dilihat lagi banyak sekali contohnya ya. Terus kalau 2.1 ini berbicara bersikap santun, rukun, mandiri, nah percaya diri. Nah, ini yang diaktualisasikan ya, atau ditanamkan, diintegrasikan pada materi atau pembelajaran PPKN pada khususnya. Meskipun banyak tadi, cuman karena kita berbicara PPKN, maka PPKN saja kontennya, seperti itu. Ya, banyak ya, bisa dilihat di sini. Nah, terus lagi kompetensi pengetahuan dan kompetensi inti. Nah, ini keterkaitannya tadi seperti yang dipaparkan oleh Benjamin Bloom tadi ya. Ada 3 faktor tadi. Ada pengetahuan, ada sikap atau afektif, ada keterampilan. Nah, di sini diwakili dalam kurikulum di sini ada yang namanya pengetahuan, ya, kompetensi pengetahuan yang ketiga. Terus untuk keterampilan kompetensi yang 4. Sedangkan kompetensi spiritual dan sosial itu yaitu kompetensi afektif atau sikap. Itu yang ditanamkan tadi. Sedangkan kompetensi inti pengetahuan itu diajarkan atau dibelajarkan. Kompetensi keterampilan seperti apa ya? Kompetensi keterampilan itu kompetensi yang harus diajarkan dan dilatih ya, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya mengenal simbol-simbol Pancasila dalam lambang Garuda. Nah, itu kan diajarkan bisa. Terus lagi menceritakan simbol-simbol sila Pancasila dalam pada lambang Garuda Pancasila. Nah, itu merupakan, kalau menceritakan ya harus dilakukan dengan tindakan ya, seperti itu. Tidak mungkin cuman dipelajari. Nah, tadi seperti itu, seperti yang saya paparkan tadi. Oke, lanjut. Nah, kita berbicara nilai dan moral ya, nilai dan moral. Jadi yang namanya nilai dan moral kalau kita lihat menurut Piaget atau Piaget ya, moral itu dikembangkan, itu menurut beliau berdasarkan teori beliau. Versinya Piaget tadi ya, atau Piaget, itu moral dan nilai moral atau etis itu dikembangkan berdasarkan pendekatan psikologi perkembangan moral kognitif dalam konteks kehidupan masyarakat. Artinya di sini kematangan berpikir seseorang itu akan berpengaruh pada keterampilan atau kemampuan seseorang dalam bersikap dan bertindak ya. Jikalau menurut dia itu ya, menurut seseorang itu benar sesuai dengan keterampilan kematangan berpikirnya, maka itu dikatakan benar, seperti itu. Oke ya. Itu menurut Piaget. Sedangkan menurut Kohlberg,
Pendidikan nilai itu menggunakan pendekatan klarifikasi atau value clarification approach. Kebenaran tidak satu-satunya, melainkan nilai yang harus dipegang untuk bertindak dan berbuat. Nah, di sini ya kurang lebih sama punyanya Piaget atau Piaget juga, karena dia mengutip mengambil sejalan dengan pendapatnya Piaget tadi. Jadi kebenaran itu sifatnya normatif ya, relatif, sifatnya relatif. Kalau menurut mereka benar maka benar, kalau menurut mereka salah ya salah, seperti itu. Tidak ada ukuran pastinya seperti itu ya. Nah, sedangkan kita di Indonesia, kita masih menganut budaya ketimuran. Jadi budaya yang melekat pada kehidupan masyarakat atau kearifan lokal menjadi salah satu sebenarnya menjadi dasar nilai moral, salah satu nilai moral. Jadi kalau tadi umpamanya unggah-ungguhnya tadi ya, umpamanya ketika kita melewati orang yang lebih tua kita harus menunduk gitu ya. Terus tadi ya adat ketimuran. Jadi kalau kita berbicara tradisi atau dasar-dasar nilai moral yang berlaku di tempat kita, yaitu masih melekatnya budaya ketimuran tadi, seperti kita mengucapkan salam ya, atau mengucapkan atau melakukan menunduk ketika berpapasan atau berpapasan dengan orang yang lebih tua, seperti itu. Atau mengucapkan salam ya, atau melakukan salim atau bersalaman kepada orang yang lebih tua ketika kita ingin berpamit atau ingin pulang, seperti itu. Nah, itu merupakan contoh dari budaya ketimuran yang harusnya masih melekat pada masyarakat atau bangsa Indonesia. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita berbicara tentang menjelaskan hubungan interaktif pengembangan nilai dan moral dalam PPKN di sekolah dasar. Nah, kalau kita lihat yang namanya bangsa barat tadi itu menitik beratkan nilai dan moral itu pada teorinya Piaget dan Colbert ya. Kalau menurut Colbert, nah di sini kalau pendidikan moral berdasarkan teori Piaget dan Colbert tadi kental dengan sekularisme atau pemisahan antara agama dan politik. Nah, politik di sini yaitu kebijakan yang diambil untuk diberlakukan ya, dijadikan aturan-aturan yang berlaku. Nah, jadi seyogyanya pendidikan nilai di PPKN itu memadukan dan mengintegrasikan asas-asas religius dan ketuhanan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya tadi, kalau kita yang namanya dalam konteks pembelajaran PKN, karena tadi hubungannya nilai dan moral, kita dalam mengintegrasikannya tadi mengacu pada sila pertama umpamanya. Kita harus mengaktualisasikan dengan melakukan tindakan-tindakan, contohnya membaca doa atau bersalim sebelum masuk kelas, atau membaca doa sebelum belajar, atau mengucapkan salam ketika masuk ruangan atau keluar ruangan. Nah, seperti itu salah satu contoh. Nah, untuk muslim ya berdasarkan akidah Islam sebagaimana dasar pendidikan nilai. Jadi kalau yang namanya muslim atau orang Islam itu punya dasar-dasar tersendiri ya, ada akidah ya. Ya, seperti itu. Akidah Islam itu yang bisa digunakan dalam pendidikan moral, karena sifatnya tadi kalau kita berbicara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ya seperti itu. Yang namanya ketuhanan Maha Esa itu menjalankan seperti yang dibahas pada kompetensi inti yang pertama tadi, yang namanya menjalankan perintah berdasarkan kepercayaan yang dianutnya. Artinya kalau dia percaya Islam, maka aturan-aturan Islam saja yang dilakukannya, seperti itu. Kalau yang Nasrani atau non muslim, nah bisa saja mengambil dari Bible atau kitab-kitab yang dipercayai mereka, seperti itu. Itu kalau kompetensi yang pertama tadi ya. Nah, seperti itu hubungannya nilai dan moral, seperti itu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya yang namanya pembelajaran tadi, kalau kita berbicara pendekatan nilai dan moral, khususnya di masyarakat barat, itu menitik beratkan kepada teorinya Piaget dan Colbert ya. Piaget dan Colbert berdasarkan untuk menilai segala sesuatu itu berhubungan dengan kebaikan maupun keburukan itu berdasarkan
kematangan mereka atau kematangan seseorang dalam berpikir, seperti itu. Dan kebenaran itu tidak hanya satu, tapi persepsional. Kalau menurut individu itu hal yang benar, maka tetaplah dilakukan. Tapi kalau memang tidak, maka itu tetap tidak dilakukan, seperti itu. Jadi persepsional kalau kebenaran itu ya, kalau menurut teori yang Colbert tadi ya, seperti itu. Sedangkan kita karena Indonesia itu masih memegang teguh adat-adat ketimuran atau budaya-budaya ketimuran, hendaknya mengaitkan dengan unsur-unsur religius, unsur-unsur keagamaan. Karena apa? Karena bangsa Indonesia berkembang, bangsa Indonesia itu terbebas dari penjajahan. Karena apa? Karena bantuan para pemuka agama, khususnya agama Islam ya, para kiai ya, seperti itu. Kiai, para habaib yang ikut berjuang ya, berjuang baik dari segi pemikiran, baik dari segi pemikiran, materi dan sebagainya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia pada khususnya, seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita pahami pembukaan undang-undang itu kan pembukaan undang-undang itu redaksinya atas berkat rahmat Allah dan didukung oleh atas berkat rahmat Allah dan didukung oleh keinginan yang luhur ya, seperti itu. Artinya apa? Artinya unsur-unsur religi itu sangat melekat pada bangsa Indonesia pada khususnya. Oleh karena itu, kita dalam belajarkan nilai atau melakukan pendidikan nilai itu tidak boleh lepas dari unsur-unsur religi ya, karena unsur-unsur religi itu sangatlah penting. Nah, demikian. Itulah kesimpulan dari paparan singkat terkait materi